Kita kalau mau bepergian jauh, jadi meninggalkan rumah mungkin dalam waktu lama atau mungkin sehari 2 hari. Jadi bisa menjamin keamanan untuk alat-alat listrik yang terpasang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kono Channel. Gimana kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Baik sobat, di video ini kita mau berbagi tentang pemasangan kabel di stop kontak sambungan. Saya yakin kalau caranya mungkin banyak yang tahu ya, apalagi yang biasa memasang instalasi listrik, pasti sudah sangat gampang ya pemasangan seperti ini. Nah, pada prinsipnya jadi bukan cuma itu, bukan sekedar pemasangan di sini. Tapi yang lebih penting, saya yakin setiap rumah mungkin punya alat seperti ini ya, stop kontak sambungan. Nah, kita semuanya tahu bahwa fungsi ini untuk menyambung alat-alat listrik di rumah kita. Nah, di sini sengaja kita contohkan steker yang seperti ini. Ya, saya yakin steker mungkin bentuknya banyak macamnya ya. Dalam hal ini kenapa kita contohkan yang seperti ini? Karena hubungannya ke pemakaian listrik. Pada prinsipnya alat-alat listrik yang kita pasangkan di sini, ini contohkan aja 3 lubangnya ya. Ya mungkin bisa 4 atau lebih lah, berapa intinya seperti itu sama aja. Alat-alat listrik kan tidak selamanya dipakai. Ya dalam hal ini, kalau untuk alat-alat listrik ketika tidak dipakai, kalau seumpamanya steker yang dipakai di sini tidak memakai steker yang bisa di on off di sini ya, jadi semacam saklar di sini. Jadi bagaimanapun aliran setrum di kabel ini otomatis kan tetap ada. Nah, sebaiknya kalau alat listrik yang terpasang di sini, kalau memang di saat tidak dipakai, kita matikan dari sini. Aliran listrik itu kan masuk ke setiap kabel yang ada di instalasi rumah kita. Nah, kalau umpamanya kita pakai steker yang seperti ini, nah jadi kita putus aliran listrik yang melintas ke kabel yang untuk sambungan stop kontak ini. Otomatis bisa mempersempit pemakaian listrik di rumah kita. Oke sobat, jadi sekarang kita praktekkan pemasangan kabel di steker ini. Nah ini sobat ya, jadi usahakan kita memakai kabel serabut, tapi yang berkualitas. Di sini saya contohkan pakai kabel Kitani 2 kali 0,75 mm. Oke, minimal kabel yang seperti ini yang kita pakai untuk sambungan stop kontak. Jadi kabel yang cukup berkualitas ya. Nah, untuk pemasangan di steker ini, usahakan kabel kita tekuk dulu ya. Jadi kabel kita sudah dikupas seperti ini, kita tekuk seperti ini. Oke, jadi ini lebih kuat. Nah, seperti ini kita tekuk. Untuk pemasangan di sini kita ukur supaya nanti posisinya. Nah, jadi pembungkus luarnya harus terjepit ya di sini. Pembungkus luarnya harus kita ukurnya kabelnya seperti ini. Jadi nanti di sini ada penjepitnya. Jadi penjepit ini nanti ya bisa menjepit kulit luar dari kabel ini. Oke, sekarang kita masukkan kabelnya. Oke, jadi seperti ini sobat ya tampilannya. Jadi kulit luarnya nanti kita sampai dijepit di sini. Sekarang kita kencangkan. Jadi seperti ini sobat ya, tampilannya seperti ini. Jadi kelihatan rapi, kencang, itu yang bisa menjaga tahan lama dari barang ini. Soalnya kalau ada yang kendor, otomatis bisa menimbulkan panas dan lama-kelamaan
bisa meleleh steker ini. Terus ini yang tengah ini, nah ini sebetulnya buat grounding ya, tapi idealnya memang di sini ada grounding terpasang. Tapi kita pakai kabel netral sama pas aja di sini, nggak masalah ya. Oke, seperti ini sobat ya pemasangannya, jadi rapi. Tidak ada kabel bagian dalam terlihat di sini. Ya, untuk selanjutnya kita pemasangan di sambungan stop kontak ini. Nah, untuk kabel ini sama ya, kita tekuk juga. Seperti ini. Nah, baru kita pasangkan. Nah, untuk kabel di sini juga, jadi nanti kan terpasangnya seperti ini, ya. Jadi ini pun harus kabel bagian luarnya juga harus terjepit di sini. Ini kan nanti penjepitnya terpasang di sini. Oke. Nah, sekarang kita pasangkan di sini. Nah, ini sobat ya, tampilan pemasangan kabelnya harus seperti ini. Jadi kabel ini harus terjepit di sini. Oke. Jadi baru kita pasang tutupnya. Baik sobat, kita lanjutkan. Nah, ini pemasangan kabelnya sudah selesai ya, baik steker maupun di stop kontak sambungan ini. Garis besarnya seperti ini. Kalau kita memakai steker yang bisa di on off kan dari sini ke satu, di saat alat listrik yang menancap di sini ya tidak dipakai, di saat tidak dipakai, otomatis kalau kita bisa off kan dari sini, tidak ada arus yang melintasi kabel ini. Secara tidak langsung itu bisa mengurangi pemakaian arus listrik di rumah kita. Nah, yang kedua, kalau kita bisa mematikan arus dari sini, dari steker ini ya, otomatis bisa lebih aman untuk alat-alat listrik yang terpasang di sini. Apalagi kalau mau pergian jauh, jadi meninggalkan rumah mungkin dalam waktu lama atau mungkin sehari 2 hari. Jadi bisa menjamin keamanan untuk alat-alat listrik yang terpasang di sini. Walaupun mungkin posisinya off ya, alat listrik itu bisa lebih aman kalau kita mematikan arus dari sini untuk alat-alat listrik yang terpasang di sini. Baik, mungkin cukup seperti itu sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah bersama Kono Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.